Jadi selama ini yang kita pikir Sumpah Palapa itu beneran terjadi, ternyata nggak terjadian itu. Apalagi, halo, coba lagi di Kitab Kala. Untuk video pertama kali Kitab Kala itu ngomongin tentang Gajah Mada, dan ternyata banyak banget yang nonton, dan ternyata banyak juga yang respon untuk bisa ngelanjutin topik-topik sejenis untuk bahas Gajah Mada atau bahkan khususnya untuk Majapahit. Kita jumpa di segmen Ngopi Pahit, ngobrolin topik Majapahit. Orang-orang zaman sekarang mungkin akan lebih mengenal Majapahit dibandingkan kerajaan-kerajaan lain pendahulunya. Mungkin bahkan Majapahit bisa buat untuk kata ganti sebagai sesuatu yang lebih kuno. Padahal yang lebih kuno itu ya banyak. Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Mataram kuno atau Medang, tapi orang lebih akan familiar ngomongin tentang Majapahit ini sebagai kata ganti sesuatu yang kuno. Majapahit itu secara kekuasaan juga nggak luas-luas banget, karena dia sesuai fakta sejarahnya, dia hanya menguasai sekitaran Jawa, Madura, dan Bali. Jadi selama ini yang kita pikir Sumpah Palapa itu beneran terjadi, ternyata nggak terjadian itu. Apalagi di zamannya Gajah Mada. Dan ya alhamdulillahnya kejadian waktu kita sudah bernegara Indonesia ini. Lalu apa sih alasan Majapahit ini yang bikin dia populer mengalahkan kerajaan-kerajaan sebelumnya? Aku udah ngerangkum sekitar 3 alasan kenapa Majapahit lebih populer di mata orang-orang sekarang. Kita bahas di Ngopi Pahit, ngobrolin topik Majapahit. Yang pertama adalah banyaknya bukti arkeologis, yang mana Majapahit ini banyak ahli menyimpulkan bahwa kerajaannya itu berpusat di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi di Mojokerto, Jawa Timur itu, terutama di Trowulan, setiap hari, setiap minggu ditemukan banyak struktur, bahkan banyak candi, petirtaan, alas hunian seperti rumah, bahkan gapura itu ketemu di sana. Dan jumlahnya nggak sedikit dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Taruhlah seperti era Prambanan ataupun Borobudur, di Mojokerto atau Trowulan ini dia temuannya lebih masif atau banyak. Sehingga Majapahit lebih mudah digambarkan oleh orang-orang zaman sekarang karena temuan yang ada sekarang lebih cukup untuk merekonstruksi kondisi kerajaan di zaman dahulu. Ya, tidak lepas juga kenapa pembangunannya lebih cepat, karena adanya bahan terakota atau tanah liat yang dibakar. Untuk pembahasan tentang terakota atau bahan yang dibakar ini bisa kamu lihat lebih detail di video ini. Dan ya, karena bahannya lebih cepat dibuat, sehingga pembangunan di sana sangatlah lebih singkat, lebih cepat, dan bisa membuat bangunan yang lebih masif, lebih besar dibandingkan era-era sebelum zaman Majapahit. Bukti-bukti ini juga mengarahkan ke bahwa kerajaan Hindu-Buddha ini kan dia penuh dengan simbolis ya, terutama simbolis upacara atau keagamaan ya. Jadi kan mereka ada struktur untuk candi, struktur untuk petirtaan, atau bahkan mereka sering membuat arca untuk persembahan para dewa. Sedangkan era setelahnya yaitu kerajaan Islam kan dia sangat minim akan simbol-simbolis, walaupun tetap ada keluar simbolis itu, tapi kan dalam hakikatnya dia beribadah, dia tidak butuh simbolis itu. Mungkin hanya butuh tempatnya, misal masjid, musola, tempat wudhu misal, atau menara azan. Makanya beberapa di kerajaan Islam itu yang tersisa adalah bangunan-bangunan itu tadi. Sedangkan di Majapahit enggak. Di Majapahit dia mulai dari candinya, petirtaannya itu ukurannya juga lumayan masif dan meninggalkan sebuah simbolis tersendiri untuk si Majapahit ini direkonstruksi. Dan tentunya dengan bukti arkeologis ini, secara usia Majapahit lebih tua dari kerajaan-kerajaan Islam setelahnya, dan membuat kesan Majapahit lebih dikenal ya kronologis itu, yang mana
untuk kerajaan-kerajaan Islam sendiri peninggalannya sampai sekarang masih digunakan. Sedangkan kalau Majapahit kan dia kehilangan masyarakat pendukungnya, maksudnya masyarakat atau keturunan masyarakat yang membuat candi misal atau membuat petirtaan, itu kan dia tidak ada runtutan sejarah atau bisa menceritakan sebenarnya apa itu. Jadi waktu itu benar-benar masyarakat pendukungnya habis, lalu bergeser ke kerajaan Islam, yang mana untuk kerajaan-kerajaan Islam ini tinggalan arkeologisnya itu masih banyak yang menggunakan seperti masjid atau menara untuk azan seperti itu. Tapi karena untuk kerajaan Islam ini minim simbolis, jadi dan tidak mewajibkan simbolis yang ada, makanya simbolis-simbolis yang muncul ini tidak memberikan kesan yang lebih dibandingkan dengan Majapahit. Untuk alasan kedua adalah sosok Gajah Mada yang melegenda. Bagaimana Gajah Mada sangat melegenda dan kita mengenal sosoknya seperti ini, ternyata juga itu sebuah hal yang belum valid juga. Sebenarnya Gajah Mada ini bentuknya seperti itu tadi nggak sih? Cuman untuk penjelasan lebih rincinya kalian bisa lihat videoku yang ini. Nah, itu di situ ada penjelasannya. Kalau untuk singkatnya, kenapa kita mengenal Gajah Mada dengan bentuk seperti ini adalah karena itu adalah usaha propaganda dari Indonesia waktu itu ketika ingin merdeka, karena adanya propaganda asing dari Belanda yang disebarkan ke Eropa dan Asia yang mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya tertinggal, dia itu nggak mampu untuk berdaulat sendiri, sehingga para orang-orang Eropa, Asia atau bahkan sekitarnya ya, ataupun kolonial waktu itu ya jadi semakin yakin bahwa ya ini negara cocoknya dikontrol sama kerajaan Belanda aja gitu. Nah, makanya waktu itu Indonesia membuat propaganda tandingan untuk mematahkan propaganda yang tersebar di Eropa dan sekitarnya, yaitu dengan mencari bukti-bukti seperti apa sih Indonesia di zaman dahulu. Apa iya kita benar-benar barbar dan tidak bisa diatur dan membutuhkan orang luar untuk mengatur kita sebagai negara yang berdaulat. Akhirnya pada tanggal 1940 Muhammad Yamin pergi ke Trowulan untuk mencari sosok Gajah Mada dan juga mencari sisa-sisa kejayaan dari Majapahit, untuk sekedar membuktikan bahwa benar gak sih Indonesia itu benar-benar nggak bisa berdaulat dan harus minta bantuan asing untuk diatur sebagai sebuah negara. Akhirnya Muhammad Yamin menemukan beberapa patung terakota yang akhirnya sama dia dipakai buat referensi bentuk dari sosok Gajah Mada yang kita kenal seperti ini. Jadi itu adalah emang penggambaran yang diciptakan oleh Muhammad Yamin. Jadi setelah dia menemukan patung-patung terakota itu tadi atau kepala-kepala itu tadi, dia gambaran ulang untuk menggambar seluruh tubuh atau memvisualkan Gajah Mada secara lengkap. Karena itu nanti akan melengkapi propagandanya, yaitu propagandanya ini diwujudkan dalam sebuah buku, lupa judulnya, pokoknya ini sampulnya kayak gini. Nah, itu tuh untuk membuat masyarakat Indonesia itu bersatu gitu, punya wawasan satu bahwa di era sebelumnya kita itu pernah berdaulat. Bahkan si Gajah Mada ini membawa atau membuat sebuah sumpah palapa yang mana isi sumpahnya itu benar-benar menggambarkan sebuah cita-cita persatuan yang sangat emosional ya. Bahkan itu sangat cocok untuk dibuat propaganda kalimat itu, yaitu sumpah palapanya Gajah Mada. Itu yang berisi tentang Gajah Mada yang tidak akan hidup bermewah-mewah, tidak akan makan enak sebelum bisa menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Itu kan sebuah hal emosional yang bisa dibuat untuk propaganda dengan tujuan persatuan gitu, dan bahkan melawan propaganda asing gitu. Nah, akhirnya kan juga si Moh Yamin di tahun 1953 dijadikan Menteri Pendidikan, dan sosok si Gajah Mada ini dijadikan kurikulum. Jadi sumpah palapa dan Gajah Madanya dijadikan kurikulum. Karena kebetulan Gajah Mada itu hidup di era Majapahit, jadi ya satu-satunya tokoh atau salah satu tokoh kerajaan zaman Hindu Buddha yang berhasil divisualkan secara utuh ya si Gajah Mada ini.
Bahkan Hayam Wuruk itu penggambarannya ya baru-baru aja kalau saya lihat. Dia nggak punya posisi hierarki yang lebih baik daripada Gajah Mada untuk propaganda asing itu. Jadi sangat cocok untuk dijadikan kurikulum sekolah. Sehingga kita waktu sekolah itu akan lebih mengenal sosok Gajah Mada dibandingkan rajanya sendiri, yaitu Hayam Wuruk. Jadi Gajah Mada ini benar-benar mewakili Majapahit dan menambah nilai kepopuleran Majapahit di mata orang-orang sekarang. Yang terakhir atau alasan nomor 3 adalah banyaknya karya sastra yang muncul di zaman Majapahit. Jadi karena itu udah era-era akhir ya, menjelang istilahnya era Hindu-Buddha, bahkan itu menjadi era keemasan kerajaan Hindu-Buddha. Masa keemasan karena maksudnya dari segi pembangunan juga masif, terus dari tata kelola kerajaan juga sistemnya sudah tertata gitu. Jadi ini memunculkan kemungkinan untuk karya sastra itu berkembang. Karena sebelum-sebelumnya kayak kerajaan Medang atau kerajaan-kerajaan milik Airlangga ya gitu tuh, karya sastra itu ya yang bisa ditemukan ya cuma di prasasti. Sedangkan di Majapahit ini naskah-naskah yang ditulis di daun lontar yang seperti ini itu sangat banyak gitu, bahkan ada beberapa yang terkenal. Jadi budaya tulis itu sangat masif di zaman Majapahit. Beberapa kitab atau naskah yang bisa kita googling sampai sekarang atau bahkan bisa kita pelajari sampai sekarang, itu yang pertama adalah Negara Kertagama. Ini adalah kitab paling populer kalau kita pengen mengetahui gambaran kerajaan Majapahit zaman dulu, karena isinya seperti sinopsis gitu, sinopsis tentang kerajaan Majapahit. Bahkan dosen saya pernah bilang kalau si Negara Kertagama ini ditulis waktu si Hayam Wuruk itu mengunjungi leluhurnya, yaitu raja-raja sebelumnya yang ada di sekitaran Jawa Timur, bahkan sampai Jawa Tengah. Jadi waktu akhir-akhir ini kita sering ketemu candi, itu biasanya juga penamaannya sering dicek nih di Kertagama. Jadi Kertagama ini, di Negara Kertagama ini dicek apakah candi yang baru aja ketemu ini yang ditemukan oleh orang zaman sekarang ini apakah pernah ketulis di Negara Kertagama. Jadi itu nanti akan menentukan penamaan atau konservasi yang ada kayak gitu. Kenapa? Karena ya lebih valid penggambaran di Negara Kertagama kan gitu. Lalu selanjutnya adalah kitab Sutasoma, yang mana kitab ini ditulis oleh Empu Tantular. Ini berisi tentang ya kalimat yang paling terkenal kan, Bhinneka Tunggal Ika, dimana emang karena kitab ini itu bertuliskan tentang bagaimana cara bertoleransi atau penggambaran toleransi beragama, terutama Hindu-Buddha yang ada di kerajaan Majapahit. Yang selanjutnya adalah naskah Calon Arang, yang mana ini sebenarnya naskah yang tidak ada pengarangnya atau tidak tercantum pengarangnya, karena ketika lontar ini ditemukan ya memang kondisinya dia nggak ada pengarangnya. Calon Arang ini berkisah tentang teror wabah yang ada di zaman Majapahit, yang ada di zamannya Airlangga, yang disebar oleh seorang penyihir jahat gitulah, bernama Calon Arang. Ya memang sejaman dengan Airlangga. Jadi Airlangga itu kan dia kerajaannya ada sebelum Majapahit, sehingga di Majapahit ada urban legend yang ditulis di daun lontar bercerita tentang Calon Arang. Nah, lalu karya sastra terakhir adalah kitab Pararaton, yang mana kitab ini itu justru ditemukan oleh orang Belanda, ahli dari Belanda. Kitab ini memuat tentang sejarah atau garis keturunan Raja-Raja Singasari sampai ke Majapahit. Bahkan di dalamnya ada cerita tentang awal-awal Ken Arok membangun Singosari. Kalian ingat ya siapa Ken Arok? Karya sastra di zaman Majapahit sangatlah masif, sehingga penyebutan Majapahit sendiri itu juga lebih banyak. Jadi kita sebagai orang yang sekarang untuk merekonstruksi seperti apa kondisi Majapahit di zaman dulu ya akan lebih mudah.
Jadi itu tadi ngopi pahit, ngobrolin topik Majapahit kita untuk kali ini tentang 3 alasan utama kenapa Majapahit lebih populer di mata orang sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lain. Sampai jumpa.